Selamat berjumpa dan semoga sehat selalu, Bapak Ibu pendidik yang berbahagia. Mari kita kupas menu-menu berikutnya. Kita mulai dari input nilai tugas. Klik menu nomor 6 untuk input nilai tugas. Setelah lembar tugas terbuka, input semua nilai tugas siswa dari KD 3.1 sampai KD terakhir pada semester itu. Nilai tugas siswa telah diinput semua. Selanjutnya, mari kita ke menu utama untuk input nilai lainnya. Klik menu nomor 7 untuk membuka lembar pengisian nilai keterampilan. Ketik kode KD disesuaikan dengan KD yang diajarkan pada semester ganjil atau genap dan ketik mulai dari kode KD pertama sampai kode KD terakhir di semester itu. Perhatikan format ini, di bawah kode KD terdapat kolom yang berisi nama jenis keterampilan yang meliputi praktik, proyek, portofolio, dan produk. Setiap KD disediakan 4 kolom isian nilai. Hal ini dimaksudkan barangkali dalam satu KD dilaksanakan lebih dari satu kali penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan tidak harus meliputi seluruh KD yang kita ajarkan pada semester itu. Pilih KD-KD yang paling urgen saja yang kita lakukan penilaian, misalnya KD 4.1 dan 4.4. Jenis penilaian antara KD yang satu dengan KD yang lain boleh berbeda, misalnya KD 4.1 portofolio, sedangkan KD 4.4 proyek. Jika salah satu KD ternyata lebih banyak muatan praktiknya, maka boleh ditambah penilaian keterampilannya, misalnya KD 4.4 dilaksanakan penilaian produk. Setelah ditentukan jenis penilaiannya, maka input nilai keterampilan siswa di kelas itu. Kita kembali ke beranda atau ke menu utama untuk mengkonversi nilai pengetahuan dan keterampilan yang sudah diinput. Klik menu nomor 8 untuk mengkonversi nilai pengetahuan. Perhatikan panel di atas. Di sini terdapat kolom ketik kode KD, jenis penilaian, teknik penilaian, nilai murni tertinggi, input nilai tertinggi yang dikehendaki, nilai murni terendah, input nilai terendah yang dikehendaki. Pada lembar konversi ini, setiap KD terdiri dari kolom, penilaian harian disingkat PH, penilaian tugas disingkat TG, penilaian tengah semester disingkat PAT, penilaian akhir semester disingkat PAS. Mengapa dalam kolom, urutan PAS diletakkan sebelum PAT? Di dalam panduan kurikulum 2013, memang tidak ada penilaian tengah semester, adanya jeda semester, jadi, tidak setiap sekolah menyelenggarakan PAT, atau beberapa mata pelajaran yang bukan UN, biasanya tidak diikutkan dalam PAT. Di bawah kolom jenis penilaian, terdapat kolom teknik penilaian yang terdiri dari tes tertulis disingkat TLS, tugas disingkat TGS. Ini dimaksudkan bahwa penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, sedangkan tugas bisa dilaksanakan melalui teknik lainnya seperti produk, proyek, portofolio, dan praktik. Ketika kita memasukkan skor perolehan penilaian harian, nilai tugas pada lembar tugas, skor PAT pada lembar PAT, dan skor PAS pada lembar PAS, maka secara otomatis nilainya sudah masuk di kolom nilai murni perolehan siswa tertinggi, dan nilai murni perolehan siswa terendah, artinya nilai murni terendah dan tertinggi setiap siswa sudah masuk secara otomatis untuk setiap KD. Mari kita cek nilai tertinggi dan nilai terendah yang sudah masuk pada setiap KD. Setelah dicek, masih terdapat nilai 0 untuk penilaian harian, pada KD 3.2, KD 3.3, dan KD 3.4. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa proses konversi dilakukan setelah pelaksanaan PAS. Ini dimaksudkan agar selama semester berjalan, semua nilai sudah terinput terlebih dahulu.
Nilai 0 untuk penilaian harian pada KD 3.2, KD 3.3 dan KD 3.4 karena dalam latihan ini belum dimasukkan. Minimal dalam 1 KD dilaksanakan penilaian harian, dan minimal 1 kali. Karena di sini ada 4 KD, maka dilaksanakan 4 kali penilaian harian. Mari kita input nilai harian untuk penilaian harian kedua pada KD 3.2, penilaian harian ketiga pada KD 3.3, dan penilaian harian keempat pada KD 3.4. Kita kembali ke menu 3 untuk input penilaian harian 2, 3, dan 4. Bapak dan Ibu, setelah diinput skor penilaian harian kedua, ketiga dan keempat, sekarang sudah tidak ada lagi nilai 0 pada penilaian harian, nilai 0 hanya terdapat pada KD 3.4, ini karena memang tidak ada PTS 2 kali dalam 1 semester. Kita mulai dari nilai tertinggi yang dikehendaki oleh guru. Setiap guru menghendaki siswanya mendapatkan nilai yang bagus, oleh karena itu unsur subjektivitas guru terpanggil untuk menambah nilai pada siswa tertentu. Namun ketika siswa tertentu ditambah nilainya sementara siswa yang lain tidak, maka tindakan guru tersebut telah menjadi tidak adil, dan sangat sulit untuk berbuat adil jika tidak melalui konversi. Dengan konversi ini, semua siswa mendapatkan nilai tambahan dari guru, namun siswa yang baik nilainya tetap lebih baik. Di sini ada keadilan. Kita ambil nilai PTS pada KD 3.1, besarnya nilai tertinggi adalah 87, nilai ini akan ditambah menjadi 90, maka tinggal diketik angka 90 pada kolom nilai tertinggi yang dikehendaki guru. Dan begitu nilai tertinggi yang dikehendaki oleh guru diketik, maka semua nilai tertinggi yang diperoleh siswa akan muncul, dan tentunya setiap siswa telah mendapatkan nilai yang sudah ditambah oleh guru. Meskipun sudah ditambah menjadi 90, tetapi masih ada siswa yang nilainya berada di bawah KKM, Bapak Ibu bisa menambah lagi nilai tersebut hingga mencapai angka 100. Hal ini tidak masalah, karena hanya beberapa orang saja yang memang nilai murninya paling tinggi yang akan berubah menjadi 100, sedangkan siswa lainnya tidak. Ketika konversi sudah menambah angka menjadi 100, tetapi masih ada siswa yang berada di bawah KKM, maka perlu diadakan remedial test pada penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, karena sumber masalah berada pada sekitar nilai harian, nilai tugas, nilai tengah semester atau nilai akhir semester. Selanjutnya kita konversi untuk nilai terendah yang diperoleh siswa. Sama dengan konversi nilai tertinggi, nilai terendah juga dibatasi dengan ketentuan. Untuk mengkonversi nilai terendah, tidak boleh di bawah KKM dan tidak boleh melebihi nilai tertinggi yang dikehendaki oleh guru. Perhatikan caranya. Kita ambil nilai terendah dari nilai PTS pada KD 3.1, di sini ada nilai terendah 1, dan akan diubah atau ditambah oleh guru, maka ketik pada kolom nilai terendah yang diinginkan guru dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari KKM dan tidak boleh lebih tinggi dari nilai tertinggi yang dikehendaki guru. Pada kolom nilai tertinggi yang dikehendaki guru, guru telah menetapkan nilai 100, sedangkan KKM telah ditetapkan 70, maka untuk konversi nilai terendah yang dikehendaki guru dalam rentang nilai antara 70 hingga 100, maka di sini guru bisa mengetikkan angka 90 atau 95 atau 100. Setelah semua nilai dikonversi, kita lihat di bagian bawah, apakah masih ada nilai di bawah KKM. Jika tidak terdapat nilai yang berada di bawah KKM berarti pengisian skor penilaian harian, penilaian tengah semester, pengisian skor penilaian akhir semester, dan nilai tugas tidak bermasalah, sukses. Selanjutnya mari kita konversi nilai keterampilan. Klik menu nomor 9 untuk mengkonversi nilai keterampilan.
Berdasarkan nilai keterampilan yang sudah diinput, nilai tersebut sudah secara otomatis muncul di lembar konversi, dan kita lihat di sini sudah ada nilai keterampilan pada KD 4.1 dengan teknik penilaian berupa portofolio dengan nilai 90, dan pada KD 4.4 terdapat dua nilai dari teknik proyek dengan nilai 90, dan dari teknik produk dengan nilai 90 juga. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai murni siswa, apakah dengan nilai yang sudah di atas KKM, baik nilai tertinggi maupun nilai terendah masih perlu dikonversi. Jika iya, maka lakukan konversi, silahkan ketik nilai tertinggi yang dikehendaki, dan nilai terendah yang dikehendaki, adapun ketentuannya sama dengan yang berlaku di konversi nilai pengetahuan, yaitu minimal sama dengan KKM, dan maksimal 100. Sukses! Mari kita intip nilai rapor yang sudah kita buat, dan klik tombol intip rapor di beranda. Ups, nilai rapor masih kosong, apa ini ada masalah? Ya ada, jumlah KD yang diajarkan pada semester itu belum diisi. Kembali ke beranda, dan isikan jumlah KD yang diajarkan pada semester itu. Nilai rapor beserta predikatnya sudah muncul. Bagaimana mengupload nilai untuk e-rapor? Untuk mengisi nilai pada e-rapor, unduh terlebih dahulu file format impor dari e-rapor. Ada dua macam file format impor, yaitu file format impor untuk pengetahuan dan file format impor untuk keterampilan. Dan ini adalah file format e-rapor untuk nilai pengetahuan. Pada file format e-rapor, KD tersusun ke bawah, mulai dari KD 3.1 sampai KD terakhir yang diajarkan pada semester itu. Di sini juga tidak disebutkan bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Di sini hanya disebutkan penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3, dan seterusnya. Setiap penilaian terdiri dari dua kolom, yaitu kolom teknik dan kolom nilai. Lantas, nilai yang mana yang akan dimasukkan ke file format impor? Cara mengisi nilai pada file format impor. Dalam lembar ini sudah disetting sama dengan file format impor. Di sini ada penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3, dan seterusnya untuk setiap KD, yang disingkat dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Di bawah kolom P1, P2, P3, dan P4, ada teknik penilaian, yang sama dengan yang ada di file format impor, yaitu TLS dan TGS. Copy P1 TLS dari KD 3.1 ke format impor, karena ini dari KD 3.1, maka pastekan di KD 3.1 juga di format impor. Copy P2 TGS dari KD 3.1 ke format impor. Copy P3 TLS dari KD 3.1 ke format impor. Copy P4 TLS dari KD 3.1 ke format impor.
Untuk semua nilai dari KD 3.1 telah selesai di-copy ke format impor. Selanjutnya kita copy nilai dari KD 3.2 ke format impor. Nilai dari KD 3.2 telah selesai di-copy ke format impor, selanjutnya langsung saja ke impor nilai keterampilan, buka format impor untuk keterampilan. Ini format impor untuk nilai keterampilan, tampilan hampir sama dengan format impor nilai pengetahuan, dan mari langsung saja copy nilai keterampilan ke format impor keterampilan. Klik menu 9, yaitu konversi nilai keterampilan. Di aplikasi ini terdapat 3 nilai, yaitu 1 dari nilai KD 4.1 dengan teknik penilaian portofolio, dan 2 nilai dari KD 4.4 dengan teknik penilaian proyek dan produk. Mengingat di aplikasi ini terdapat 3 jenis nilai, maka pada format impor nilai keterampilan juga harus disetting sama dengan aplikasi. Mari kita buka file format impor nilai keterampilan untuk disetting terlebih dahulu. Mengingat di aplikasi ini terdapat 3 jenis nilai, maka pada format impor nilai keterampilan juga harus disetting sama dengan aplikasi. Mari kita buka file format impor nilai keterampilan untuk disetting terlebih dahulu. Klik pada kolom teknik, kita buka kolom itu dan kita pilih teknik untuk penilaian KD 4.1, kita pilih portofolio, ini berarti sama dengan teknik yang digunakan dalam aplikasi. Copy teknik ini untuk sejumlah siswa pada KD 4.1. Seperti itulah setting teknik penilaian pada format impor nilai keterampilan. Mari kita setting lagi untuk KD 4.4. Scroll ke bawah sampai pada KD 4.4, lalu klik di kolom teknik, kita buka selanjutnya pilih teknik proyek, copy teknik itu untuk sejumlah siswa pada KD 4.4. Setting satu teknik lagi untuk teknik produk. Sekarang copy nilai keterampilan dari aplikasi ke format impor nilai keterampilan. Nilai keterampilan KD 4.1 dengan teknik portofolio di-copy ke format impor pada KD 4.1 teknik portofolio yang sudah disetting. Nilai keterampilan KD 4.4 dengan teknik proyek juga di-copy ke KD 4.4 pada format impor teknik proyek yang sudah disetting. Nilai keterampilan KD 4.4 dengan teknik produk juga di-copy ke teknik produk pada format impor teknik produk yang sudah disetting. Setelah semua nilai, baik nilai keterampilan maupun nilai pengetahuan sudah di-copy ke format impor, maka simpan file format impor ke folder dengan tipe Excel 97/2003 Workbook dan ketika Erapor sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal mengimpor file tersebut dari Erapor. Demikian cara olah nilai untuk Erapor, dan bagi yang membutuhkan file latihan ini bisa diunduh pada kolom deskripsi video ini. Atas kekurangan saya, sudilah kiranya Bapak Ibu memakluminya. Terima kasih.